Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Segala nikmat yang kita dapatkan, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, dan itu merupakan semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa istiqomah dalam mengikuti jejak para salafus soleh. Baik, anak-anak Ustaz, kali ini kita kembali lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya. Hari ini kita masuk ke tema 4, subtema 2. Kan kemarin tema 4, subtema 1. Ya, silakan disimak materi berikut ini, dipersiapkan buku cetaknya dan buku tulisnya karena banyak hal-hal penting yang harus dicatat. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke pembelajaran pertama, halaman 50. Materinya pertama, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Kedua, maksudnya secara apa sih ini cerita ini bagaimana gitu maksudnya. Apakah kamu suka cerita ini, bagaimana yang kamu suka ini, maksudnya menilai. Kedua, mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut ini. Bacalah cerita di bawah ini dalam hati masing-masing. Silakan dibaca ceritanya tentang Pak Willy ini di halaman 50 ya. Dibaca, dipahami maksudnya sampai nanti mengerti apa isi cerita pada cerita pendek ini. Cerita ini dibaca dari awal sampai akhir sehingga nanti tahu cerita ini bercerita tentang apa, tokohnya siapa aja, terus nanti bagaimana pendapat kamu tentang cerita itu. Itu diketahui setelah membaca ceritanya dari awal sampai habis selesai. Setelah membaca cerita di atas, cerita tentang Pak Willy tadi yang ada pada buku antum semua, nah jawab pertanyaan berikut ini di buku tulis. Soalnya dibuat, kemudian nanti langsung ditulis jawabannya. Boleh langsung di soal dulu baru kemudian jawaban, nggak apa-apa. Kemudian difoto, diupload ke Google Classroom seperti biasa. Tuh, ya jawab pertanyaan 1 sampai 5. Barakallahu fikum. Jika nanti ada pertanyaan tentang soal-soalnya, boleh tanyakan ke Ustaz melalui WA. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Bacalah cerita berikut ini. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut karena hanya menggunakan sampan. Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sebenarnya semua itu kehendak Allah. Allah yang menambahkan dan Allah lah yang mengatur rezeki manusia. Sampai ayah tidak bermesin, ayah tidak perlu membeli bahan bakar.
Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern, kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak mempedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke lautan lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Jadi ada nelayan tradisional, ada nelayan modern. Tradisional yaitu masih menggunakan sampan, ya di dayung. Terus nggak bisa jauh-jauh, harus malam-malam hari. Seperti itu. Kalau modern sudah menggunakan mesin, ya kan, tenaganya besar. Tapi mereka sama-sama menggunakan jaring, hanya saja jauh jarak dia menangkap ikan lebih jauh. Kemudian dia juga harus menggunakan bahan bakar. Sesuai lah karena dia menggunakan mesin, ya kan? Seperti itu. Dari cerita tadi ada perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern dalam bentuk diagram Venn ini. Di buku kalian ada, hanya saja masih kosong. Jadi nanti ini tinggal ditulis di buku tulis, tinggal disalin. Ya siapa tahu ini masuk soal PH nanti hari Kamis. Allahu alam, kita nggak tahu kan. Kalau seandainya masuk ya antum sudah tahu nanti. Oh ini pernah nih, Ustaz Arif kasih tahu. Nah, itu jadi ini dicatat ini. Kalau nelayan tradisional itu dia satu pergi melaut malam hari. Kalau nelayan modern pergi melautnya kapan aja. Itu perbedaannya. Yang kedua, menggunakan sampan kalau nelayan tradisional. Kalau nelayan modern menggunakan kapal. Ketiga, tidak bisa melaut jauh. Kalau nelayan tradisional, kalau nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas. Yang keempat, tidak menggunakan radar. Kalau nelayan modern menggunakan radar. Kelima, tidak membutuhkan bahan bakar, dan nelayan modern membutuhkan bahan bakar karena dia menggunakan mesin. Kalau persamaannya itu pekerjaannya sama-sama menangkap ikan, dan cara menangkap ikannya sama-sama menggunakan jaring. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya membuat makanan, petani, nelayan, itu dia menghasilkan barang. Atau membuat apa lagi? Membuat sosis, itu kan pembuat makanan juga. Membuat sepatu, itu kan dia menghasilkan barang. Itu kan pembuat baju, pembuat jam tangan, nah seperti itu. Artinya ada barang yang dihasilkan dari pekerjaannya. Sehingga bisa digunakan oleh orang lain atau dimanfaatkan orang lain. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pelayanannya, bukan barang ya. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, sopir, dan lain-lain. Jadi pekerjaan jasa ini ya dia nggak menghasilkan barang. Guru di sekolah dia nggak menghasilkan barang, dia hanya jasanya apa? Mendidik, menyampaikan ilmu, mengajar. Itu kan jasa. Atau tukang cukur rambut, jasanya apa? Dia hanya memotong rambut, dia tidak bisa membuat barang. Polisi juga mengatur lalu lintas, menangkap curi apa segala macam, seperti itu. Atau sopir, dia tugasnya hanya mengantarkan penumpang kemanapun dia pergi, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membahas di pembelajaran 1 ringkasan materinya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, halaman 59. Materinya menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila dengan benar. Kedua, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu
menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila dengan benar. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak di luar galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Nggak boleh ya melukis wajah ya. Lukis yang lain nggak apa-apa. Pohon, mobil, pemandangan. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang yang ingin membuat baju, meskipun berbeda pekerjaan. Mereka berteman baik, tidak pernah berpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Setiap pekerjaan sama, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Mari kita pelajari lebih lanjut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Sekarang sila kedua, lambangnya rantai. Mata rantai berbentuk segi empat. Nah, kalau kalian nggak perhatikan gambar rantai itu ada segi empat di lingkaran. Segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nggak boleh kita bercerai-berai, harus saling tolong-menolong. Sila kemanusiaan adil dan beradab atau sila kedua ini memiliki makna. Yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar, kecuali yang bertakwa kepada Allah. Ya, kalau dia bertakwa, tentu dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, jadi manusia itu ya ada yang tinggi derajatnya, ada yang rendah. Yang rendah derajatnya itu orang-orang kafir, mereka tidak beriman kepada Allah. Itulah orang yang rendah derajatnya di sisi Allah. Dari pandangan manusia mungkin kalau dia kaya, walaupun dia kafir, berarti dia tinggi derajatnya. Tidak. Justru yang paling tinggi derajatnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, dan dia senantiasa menaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Sila kedua dilambangkan dengan rantai yang tidak terputus, terdiri dari rantai yang berbentuk kotak dan lingkaran yang saling terikat atau terkait. Berikut penjelasannya. Rantai kotak melambangkan laki-laki, rantai lingkaran sebagai perempuan, rantai yang saling terkait melambangkan hubungan antar manusia. Kesimpulannya, hubungan antar individu baik perempuan dan laki-laki harus senantiasa dijaga dengan baik, secara adil dan beradab, sehingga tercipta saling menghormati satu sama lain. Jadi walaupun berbeda jenis laki-laki perempuan atau berbeda suku, berbeda budaya, beda agama, tetap harus saling menghormati dan menghargai. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling melecehkan, tidak boleh saling mengejek atau hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan perpecahan. Seperti itu. Contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada saling menghormati dan menghargai, tidak mengganggu orang lain, bersikap adil kepada semua orang, menegakkan keadilan, berani membela kebenaran. Adil itu meskipun kita dalam bertikai, kita harus tetap berbuat adil walaupun merugikan diri kita sendiri. Jika kita memang salah, maka katakan salah. Jika kita benar, ya udah katakan benar. Jangan kita salah, kita mengaku diri kita benar. Sampai sudah ditunjukkan bukti-bukti, saksi-saksi, sehingga tidak bisa mengelak lagi, baru deh ngaku ya saya salah. Ini nggak boleh seperti itu. Seorang mukmin itu ketika dia tahu dirinya salah, maka dia akan mengaku dirinya dia salah dan dia bertobat kepada Allah. Astagfirullah, atubu ilaih. Mudah, orang mukmin itu mudah. Tuh, itu bagian dari Pancasila kan? Maka orang mukmin itu orang yang sangat Pancasila. Karena kenapa? Karena
makna mana sila Pancasila sudah diajarkan terlebih dahulu dalam agama kita. Ya kan, meskipun terhadap orang-orang kafir, kita harus berbuat adil kepada mereka. Kalau mereka melakukan kalau mereka benar ya sudah kita katakan benar. Kalau kita salah ya sudah kita katakan salah. Ini bukan dalam hal agama ya, tapi dalam perkara dunia. Seperti itu. Misalnya kita bilang 1 tambah 1 ini 3 loh. Kamu salah, kata dia. 1 tambah 1 ya 2. Ya kalau dia benar ya kita terima. Itu namanya menerima keadilan, terus menegakkan keadilan juga seperti itu, bersikap adil juga. Ya, barakallahu fikum. Kemudian materi yang terakhir, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Perlu diketahui bahwa agama kita ini dilarang untuk menggambar makhluk bernyawa. Ya, nggak boleh kita menggambar makhluk bernyawa, gambar manusia, hewan, itu nggak boleh. Kenapa? Nanti kata Rasulullah, orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah salah satunya penggambar makhluk bernyawa, tukang gambar. Nah, jadi nggak boleh menggambar makhluk bernyawa. Foto-foto, nah, kalau bisa dihindari lah. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, lebih bagus kan dihindari, lebih selamat. Jadi terkait materi hari ini yaitu menggambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi adalah suatu karya seni yang memiliki panjang, lebar, tinggi, serta volume. Gambar 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sudut. Sebelum menggambar karya seni 3 dimensi harus membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa. Contoh mau buat botol, buat dulu garis petak-petak, ya kan? Nanti dikasih arsir sedikit-sedikit. Itu kalau buat gambar 3 dimensi, sehingga nanti ada bayang-bayangnya, ada volumenya seperti ruang. Atau misalnya gambar 3 dimensi bisa juga gambar ini buah apel, gimana cara buat gambar 3 dimensi, atau gambar pohon, nah, seperti itu. Macam-macam ya bisa dibuat gambar 3 dimensi. Atau gambar apa lagi, mobil, rumah, banyak ya, macam-macam lah. Alhamdulillah materinya udah selesai ya, semoga materi yang singkat ini memberikan manfaat bagi antum semuanya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.